Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia berupa nikmat iman, nikmat Islam yang Allah SWT masih berikan pada kita semuanya. Alhamdulillah, sehingga pada kesempatan hari Ahad ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Juz' Amma yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan ayat yang ke-6 dari surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah SWT yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita mengingat kembali hadis Abu Hurairah, hadis qudsi, yang dimana Allah SWT menyebutkan membagi salat itu menjadi berapa? 2. Ya, sebagian sepenggal dari surah Al-Fatihah yang merupakan bagian dari salat itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari ayat pertama, ya, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya, mulai dengan nama Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin yang berisi tahmid, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya, kita memuja Allah Subhanahu wa taala juga dengan sifat-sifatnya. Maliki yaumiddin, ya, kemudian lagi kita memuja Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Penguasa, raja, ya, pada hari kiamat. Ya, hari yang dimana raja-raja, seluruh raja-raja yang di atas muka bumi ini dan kerajaan-kerajaannya akan hancur dan binasa. Tersisa satu raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelahnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, ini pertengahannya. Ya, dan dia dibagi menjadi 2. Bagian yang pertama iyyaka na'bud, ini juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengikrarkan peribadahan, pengesaan dalam peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai di sini penggalan pertama, ya, dari ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ayat yang kelima. Ya, ini semuanya dari awal tadi adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru iyyaka nasta'in, penggalan keduanya ini baru untuk siapa? Seorang hamba. Maka pada ayat yang kelima itu Allah katakan apa? Hadza baini wa baina
abdi wa li abdi ma sa'al. Ya, ketika membaca ayat kelima ini Allah SWT katakan, ya, ini adalah antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta, apa yang dia inginkan. Kemudian ketika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, ya, maka Allah SWT katakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Yang demikian itu ayat ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Ya, jadi mulai dari ayat ke-6 ini seorang hamba mulai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang paling afdal, yang paling utama diminta oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Hidayah. Ya, sebelum dia meminta selainnya, dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala itu hidayah, dan banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita akan pentingnya seorang hamba ini meminta apa? Hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu, ya, di antara para ulama ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya jadi 2. Ya, di sini Syekh Muhammad Al-Utsaimin membawakan 2 macam hidayah, hidayatul irsyad dan hidayah taufiq. Ya, insyaallah akan dijelaskan, ya, dalam pembahasan dari kitab ini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. As-sirat fihi qira'atan. Nah, ini dari segi qiraahnya disinggung oleh beliau rahimahullahu taala bahwa lafaz as-sirat ini memiliki 2 macam qiraah. Ya, bisa dibaca dengan 2 macam qiraah. Yang pertama bis-sin as-sirat wa bis-shad al-khalisah. Ya, maksudnya shad yang asli. Ya, as-sirat. Ya, dua-duanya sama aja. Cuman hanya saja ada 2 macam qiraah, maknanya sama. Wal murad bis-sirat at-tariq. Ya, maksud dari as-sirat ini adalah apa? At-tariq. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang mustaqim. Ya, tariq itu jalan, al-mustaqim itu yang lurus. Wal murad bil hidayah hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Ya, dan maksud dari hidayah adalah hidayatul irsyad dan hidayah at-taufiq. Ya, hidayatul irsyad yaitu hidayah diberikannya petunjuk seorang, ya, kepada agama Islam. Ya, ini hidayatul irsyad. Wa hidayatul taufiq yang lebih daripada al-irsyad, yaitu seorang diberikan, ya, hidayah untuk dia bisa istiqamah, ya, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat, kita perhatikan kan kaum muslimin, ya, dia sudah diberikan hidayah. Seorang dengan memeluk agama Islam sudah diberikan hidayah. Ya, dia masuk ke dalam agama Islam. Ya, namun ternyata tidak semua kaum muslimin, ya, lantas mereka mampu istiqamah di atas apa? Hidayah tersebut. Ya, sudah dikasih, ya, hidayah di atas Islam, bisa enggak dia istiqamah? Ya, ternyata masih banyak yang tidak bisa istiqamah. Maka ada yang namanya hidayah taufik. Ya, jadi sebenarnya, ya, hidayah ini banyak macamnya. Ya, banyak macamnya. Makanya di antara para ulama ada yang membagi hidayah itu menjadi 4 macam. Ya, di antaranya, ya, yang pertama itu hidayah yang disebut dengan hidayatul mutlaq atau hidayah ammah. Ya, hidayah yang mutlak atau hidayah umum yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada seluruh makhluknya, kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah tersebut. Karena hidayah itu artinya apa sih? Apa arti hidayah? Petunjuk. Ya. Apa buktinya Allah SWT itu memberikan hidayah, petunjuk kepada seluruh makhluknya?
Itu dalam surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la, apa yang kita baca di awal surah Al-A'la? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, dengan menyebut nama Allah, sabbih, ya, pujilah, ya, atau bertasbihlah, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu, nama Rabbmu, Al-A'la, yang maha tinggi, Alladzi khalaqa fasawwa, yang mana Allah SWT itulah yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya. Ya, Allah ciptakan manusia, alam semesta ini, dan Allah sempurnakan alam semesta ini dengan keteraturannya. Allah ciptakan manusia, juga Allah sempurnakan manusia ini, ya, dengan keteraturannya, bagaimana bentuknya manusia, Masya Allah, ya, lengkap semuanya, panca inderanya, sehingga manusia dengan akalnya, ya, makanya Allah SWT katakan apa? Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, rupa, ya, sehingga manusia satu sama lain ini bisa saling, ya, menyukai, ya, yang laki menyukai keindahan wanita, insyaallah, yang wanita juga Masya Allah bisa menyukai laki-laki dan seterusnya, ya, karena manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik rupanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terlebih manusia diberikan apa? Akal. Ya. Tapi sebelum dari semua itu, dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, Allah telah berikan hidayah kepada mereka. Itu tadi. Ya, Allah katakan walladzi qaddara fahada, dan Allah lah yang menciptakan takdir. Ya, takdir seluruh alam semesta, makhluk yang ada di alam semesta ini sudah Allah ciptakan sebelum, ya, Allah apa ciptakan di dalam alam semesta ini. Ya, ketika Allah SWT pertama kali ciptakan apa? Al-qalam, pena. Ya, Allah perintahkan pena itu untuk apa? Uktub maqadira kulli syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Ya, apa yang akan terjadi. Ya, bahkan sebelum dia diciptakan, bagaimana dia nantinya, sudah ditulis takdirnya. Ya, anak cucu kita ini yang belum diciptakan, ya, tapi cikal bakalnya sudah ada. Itu dari kita yang ada sekarang, yang hidup sekarang. Ya, sudah ditulis takdirnya. Makanya ketika dia diciptakan, nanti muncul di dunia ini tinggal menjalankan takdir aja. Tapi semuanya Allah berikan hada, Allah berikan petunjuk secara mutlak pada siapa saja. Ya, makanya Allah ciptakan, ya, ketika Allah ciptakan manusia, dari pertama dia mau muncul di dunia ini, dia sudah tahu dari mana jalan keluarnya. Ya, dia sudah tahu dari mana jalan keluarnya. Memang ada yang bisa bicara ke bayi dalam perut itu, keluar kamu lewat sini. Ada yang bisa bicara? Nggak ada kan? Ya, karena memang Allah sudah atur itu. Allah kasih petunjuk kepada bayi itu. Jalan keluarmu lewat sini. Ya, kemudian setelah dia keluar, Allah kasih petunjuk lagi. Ya, bagaimana dia mempertahankan hidupnya setelah dipotong tali pusarnya. Itu dengan apa? Meminum ASI. Ada yang ngajarin anaknya itu, yang bisa ngajak omong anaknya itu, kamu kalau makan dari sini. Atau cara dia, ya, minumnya itu apa namanya? Menghisapnya itu, mohon maaf. Ya, ada yang bisa ngajarin ke anak itu. Ada yang bicara ke anak itu? Nggak ada. Baik. Ya, dia bukan Nabi Isa yang lahir begitu dia langsung bisa bicara. Ya, tapi karena Allah yang berikan petunjuk. Ya, ini namanya hidayah mutlak, hidayah umum, ammah. Ya, Allah berikan kepada siapa saja.
Ya. Jadi Allah berikan kepada seluruh makhluk, manusia yang muslim dan yang kafir, semua Allah berikan petunjuk bagaimana mereka awal kali muncul di atas muka bumi ini ketika diciptakan, dan bagaimana mereka bertahan untuk hidup, bagaimana mereka berkembang biak, ya, bagaimana mereka mencari makan, bagaimana mereka melindungi ya orang-orang yang ada, ya, orang-orang yang dicintainya, yang disayanginya, ya, bagaimana mereka berinteraksi, ya, semuanya ini ya kalau bukan karena petunjuk dari Allah SWT, ya, maka tidak mungkin akan bisa terjadi, tidak akan berjalan dunia ini kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang, tumbuhan, ya. Ini kita belum bicara manusia yang sudah diberikan akal, lebih lagi manusia yang dikasih akal ini bisa lagi lebih untuk berpikir, berkembang. Ya. Nah, itu namanya apa? Hidayah mutlak atau hidayah umum. Ya, hidayah umum. Ya. Kemudian ada yang menyebutkan hidayah akliyah. Ya, hidayah akal yang Allah SWT berikan kepada manusia untuk apa? Untuk berpikir. Nah, ini banyak sekali ini. Ya, Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran menyinggung fa'tabiru ya ulil absar. Ya, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki apa? Akal pikiran. Ya, karena agama Islam ini diturunkan untuk seluruh apa? Makhluk. Ya. Memang di kitab suci umat Islam, ya, tapi dia adalah petunjuk, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi ini sebagai petunjuk yang terakhir. Ya, melalui nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk. Ya, kepada seluruh makhluk. Ya, makanya di sini dalam Al-Qur'an ya Allah juga sering, ya, bukan hanya berbicara menyeru kepada orang-orang yang beriman. Bukan hanya Allah SWT berseru ya ayyuhalladzina amanu, ya, kepada orang yang beriman saja, tapi Allah SWT juga sering mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan juga orang-orang sebelummu. Ya, la'allakum tattaqun, itu agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, itu takwa. Jadi Allah menyeru kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena manusia Allah berikan akal untuk berpikir. Ya, kalau seluruh makhluk ini sudah dikasih petunjuk oleh Allah SWT tadi, dari hidayah mutlaqah, semuanya, ya, makhluk, tumbuh-tumbuhan, semuanya, alam semesta ini, gunung, bumi, lautan, ya, Allah kasih petunjuk semuanya. Manusia kemudian lebih-lebih Allah berikan akal untuk berpikir tentang alam semesta ini. Ya, maka akal ini penunjang, ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, untuk kepada hidayah-hidayah yang berikutnya. Makanya manusia kalau sudah hilang akalnya, gila, dia tidak mungkin lagi dibebankan kepada apa? Ya, syariat Allah Subhanahu. Dia sudah ghairu mukallaf. Karena nggak bisa lagi dikasih hidayah-hidayah yang berikutnya. Ya, hidayatul irsyad, hidayatul taufik, nggak bisa lagi dia. Karena dia pada dasarnya seorang gila, sudah hilang akalnya. Ya, beda sama orang yang mabuk, ya. Orang mabuk kan juga akalnya
Masih ada apa enggak akalnya orang yang mabuk? Hah? Ada akalnya, cuman namanya akalnya itu tertutup. Ya, dia tidak seperti orang gila. Ya. Orang yang mabuk itu masih punya pilihan, dia mau mabuk atau tidak. Orang yang gila nggak bisa, dia nggak punya pilihan. Dia udah ditakdirkan menjadi orang yang gila, akalnya kurang. Ya, makanya Allah SWT dengan hikmahnya, dengan maha adilnya, dengan kasih sayangnya, Allah tidak bebankan kepada orang yang gila yang akalnya kurang itu. Anak-anak kecil yang akalnya masih kurang juga. Ya, yang sebelum sampai umur tamyiz, ya belum bisa membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk. Ya seperti anak-anak ini, umur berapa ini? Di bawah ya 6 tahun, di bawah 7 tahun. Ya, kalau sudah mulai 7 tahun mulai diajarkan apa? Salat. Ya, tapi belum wajib. Sudah 10 tahun mulai itu wajib sholatnya. Ya, kalau nggak sholat dipukul. Karena ini memulai dia tahapan mumayyiznya. Ya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang tidak mendatangkan manfaat. Akalnya mulai matang. Ya. Maka seorang yang tadi ya punya akal sebenarnya, tapi karena akalnya tertutup karena mabuk tadi, karena khamar. Ya, khamar ini karena membuat akal seorang itu tertutup. Ya, dia bukannya lantas kemudian ghair mukallaf, tidak. Ya, dia tetap menjadi seorang yang mukallaf karena pada dasarnya dia memiliki akal, hanya saja dia tidak menjaga akalnya sehingga akalnya menjadi tertutup. Ya, itu namanya hidayah akliyah. Jadi manusia ini dia menggunakan akalnya itu memikirkan bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, dia melihat langit, dia melihat alam semesta, bintang, bumi ini, gunung-gunung, lautan yang semuanya begitu teratur. Ya. Kalau kita lihat itu Masya Allah, ya lautan itu dengan ombaknya yang tingginya bisa ya 5 meter, 6 meter, bahkan bisa terkadang 10 meter. Ya, kalau kita berpikir mudah aja sebenarnya air lautan itu tumpah ke daratan, tapi itu tidak terjadi. Ya, kecuali dalam keadaan tertentu, tsunami dan seterusnya. Ya, tapi itu tidak terjadi. Karena Allah memberikan hidayah kepada lautan itu. Ya, airnya bergejolak naik itu hanya di tengah saja. Kalau sudah pinggir itu dia mulai tenang, nggak sampai daratan. Ya paling-paling kalau ada ombak pasang itu dia cuma sampai apa? Ya pinggir pantai saja. Kenapa kira-kira semuanya? Karena hidayah, petunjuk yang Allah berikan pada makhluk-makhluk itu. Baru manusia setelah itu berpikir. Ya. Makanya kalau kita ini ingin mengajarkan anak-anak kita ya atau berdakwah ya kepada orang-orang yang ya mungkin masih belum menggunakan akalnya, ya maka kita ajarkan kepada mereka itu untuk melihat alam semesta itu, untuk mereka gunakan akalnya dulu untuk berpikir. Ya, semua keteraturan ini siapa yang menciptakan? Gak mungkin semua terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Ya, karena logika sederhananya ketika manusia ini menciptakan ya benda-benda, ya, dan benda tersebut mampu berjalan dengan begitu teraturnya, ya, diatur dia, ya sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Ya, sebut saja kendaraan-kendaraan yang diciptakan. Ya. Kenapa kendaraan itu bisa teratur? Ya, dia bisa berjalan sesuai kemauan kita. Ya, dia bisa berhenti juga sesuai kemauan kita. Ya, karena semuanya ada yang
menciptakan, dan ketika diciptakan itu juga ada panduannya. Nggak sembarangan menciptakan kemudian segala sesuatu jadi rusak berantakan. Ya, dari situ ya kita mengajak ya orang-orang itu untuk menggunakan akal pikirannya sehingga dia berpikir, oh iya masya Allah, ya dia lihat alam semesta ini ya begitu luas, ya bumi ini masya Allah gunung-gunung begitu besar, ya melebihi kerajaan apapun, ya istana apapun, ya. Coba istana apa yang paling bagus, yang paling megah, paling besar, ada yang bisa melebihi ya tingginya gunung-gunung itu? Ya, nggak ada yang bisa. Ya lautan, ya kerajaan apapun, seluas apapun kerajaan itu, ada yang bisa ya melebihi luasnya lautan? Ya, begitu besar kan? Nah, siapa yang menciptakan semua itu dengan keteraturan? Ya baru kita katakan dialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil kita membawakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Yang mana Allah sebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatun liulil albab. Ya, jadi Allah menyinggung lagi di sini. Sungguhnya pada penciptaan ya langit dan bumi dan juga pergantian siang dan malam, teratur enggak itu? Teratur setiap tahun sampai manusia bisa bikin kalender abadi ya tentang waktu-waktu sholat karena begitu teraturnya. Ya. La ayatun, dan pada itulah terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala liulil albab, bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Ya. Makanya manusia kalau pada dasar mereka udah nggak pakai akal pikirannya, ini sulit dia kalau untuk menerima hidayah-hidayah yang berikutnya. Ya. Hidayah irsyad, hidayah taufik, sulit. Nah, coba kalau kita perhatikan orang-orang yang muallaf, ya, yang masuk ke dalam agama Islam, ya setelah dia dewasa, ya, ini karena, ya, dan kebanyakan dari mereka yang saya ketahui karena mereka pada dasarnya menggunakan akal akhirnya untuk berpikir, ya, apa yang selama ini mereka sembah, ya, benar atau tidak. Apa yang selama ini mereka yakini benar atau tidak, ya, apa yang mereka lihat di alam semesta ini sesuai atau tidak dengan apa yang mereka yakini selama ini, ya. Akhirnya apa? Seorang yang menggunakan akal pikiran itu Allah berikan petunjuk pada mereka, ya. Maka itu buktinya, ya, dengan memikirkan saja ini penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Allah bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Hidayatul irsyad. Ya, hidayatul irsyad. Petunjuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia masuk ke dalam agama Islam. Baik. Fa anta biqaulika ihdinas siratal mustaqim tas'alu Allah ta'ala 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wal mustaqim ay alladhi la i'wijaja fihi. Ya, maka ketika engkau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka ketika engkau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka itu maknanya adalah engkau minta pada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya, karena ilmu yang bermanfaat aja nggak cukup ya jemaah. Ya. Karena intinya ilmu adalah untuk diamalkan. Memang
Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, karena disitulah adanya hidayah Allah Subhanahu wa taala tadi. Ketika seorang menuntut ilmu artinya dia menggunakan akalnya pertama kali. Ya. Untuk apa? Mempelajari apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui perintah-perintah Allah, mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk dia amalkan. Ya, maka di antara para ulama, ya kalau nggak salah Fudail bin Iyad rahimahullah taala menyebutkan la yazalul alimu jahilan ma lam ya'mal bi ilmihi. Ya, seorang dikatakan alim nih, ya ulama lah, ya dia menuntut ilmu, masya Allah, ya belajar agama bertahun-tahun, tapi nggak dia amalkan, ya, atau amalannya masih tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang yang jahil. Jahil itu bukan jahil ya nakal, enggak ya. Jahil itu ya dalam bahasa Arab itu artinya seorang yang, mohon maaf, bodoh. Ya, orang bodoh ini kan lawan dari seorang yang berilmu. Kalau nggak punya ilmu artinya dia bodoh, tidak punya ilmu. Ya, dia tetap dikatakan sebagai seorang yang jahil, bodoh selama dia belum mengamalkan apa yang dia ilmui. Ya, maka tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Ya, maka yang sering kita dapati di dalam Al-Qur'an itu adalah kita diperintahkan untuk beramal saleh. Dan kunci dari amalan itu yang benar adalah dengan menuntut ilmu gitu kan. Ya, urutannya seperti itu. Enggak mungkin tiba-tiba seorang bisa beramal soleh kemudian dia enggak belajar. Ini kembali kepada akal kita, masuk akal enggak? Ya, akal manusia siapapun ya yang masih bersih, yang masih lurus akan menolak itu, nggak mungkin. Seorang tiba-tiba bisa jadi dokter tapi dia nggak pernah belajar ilmu kedokteran, bisa nggak? Ya, namanya dokter gadungan. Ya, bisa. Ya, tapi pasti ketahuan juga dan masuk penjara akhirnya kan? Ya. Nggak mungkin bisa. Seorang dia bisa memperbaiki mobil tapi dia nggak belajar, bisa? Ya nggak bisa. Ya, walaupun dia nggak perlu sekolah mekanik. Ya, sekarang belajar di YouTube aja seorang bisa perbaiki sesuatu, ya kan? Intinya dia belajar, ya kan? Dengan dia menonton, melihat itu kan dia belajar. Ya, ilmu dasarnya paling nggak dia punya. Ya, sehingga dia bisa memperbaiki sesuatu. Ya, jadi nggak mungkin. Ya, seorang bisa beramal ini nggak mungkin. Ya. Coba deh ya kalau ada orang-orang yang berani ya mendebat gitu ya, apa yang dia amalkan ini benar tapi dia nggak pernah belajar. Dia ngotot bahwa apa yang dia amalkan itu benar tapi dia nggak pernah menuntut ilmu, nggak pernah ikut kajian ilmuwan, ya nggak pernah mendengar hadis-hadis Nabi SAW, ya nggak pernah mendengar apa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia yakini itu benar, maka itu tidak mungkin. Paling banter yang biasa dia katakan adalah karena guru saya mengajarkan demikian, ya kan? Maka kita katakan guru itu tidak maksum. Ya, makanya tugasnya guru itu, ustadz itu hanya menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan pemahaman yang benar juga. Ya, pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik dari umat ini, yaitu siapa? Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut dengan salaful ummah, pendahulunya dari umat ini, generasi awalnya. Ya, maka itu tugas para guru, para ustadz menyampaikan. Ya, bukan mengajarkan sesuatu tapi nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Maka ini tidak mendidik ya anak muridnya itu untuk apa? Berilmu dengan benar.
Ya, coba aja dalam bidang ilmu apapun, ya pasti. Ya orang belajar hukum kan, orang belajar hukum diajari tuh mahasiswanya mungkin atau muridnya, ya tentang hukum-hukum. Tapi mesti ada dasarnya yang namanya undang-undang dasar itu mesti ada, disampaikan mesti ada. Nggak mungkin ya dosen itu menyampaikan pendapatnya saja, ya dari perkataannya tentang teori-teori hukum, tapi dia nggak pernah menyebutkan dasar undang-undangnya, itu nggak akan ada gunanya. Ya begitu juga dalam agama, dalam kita beragama. Ya, maka ketika ustadz, ya guru menyampaikan itu harus berdasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini adalah waktunya azan, kita azan langsung kemudian menunggu waktu sholat atau bagaimana? Oh langsung sholat, jadi tidak menunggu sholat ya, azan langsung sholat. Baik, kalau gitu kita azan, persiapan sholat, bentar kita langsung sholat dan insyaallah kita lanjutkan kajian setelah sholat. Ya wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya muallif penulis kitab itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan 2 atau 3 faedah ya dari ayat yang mulia ini. Al-faedah al-ula, ya faedah yang pertama, min fawaidil ayah, di antara fawaid ya. Jadi fawaid itu jamak dari faedah. Ya tentu faedah dari atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini sebenarnya banyak sekali. Ya tapi karena kitab ini menyebutkan ya sangat ringkas dari faedah-faedah yang bisa diambil, maka dicukupkan dengan 3 faedah. Yang pertama, luju'ul insan ila Allah azza wa jalla ba'da isti'anatihi bihi 'ala al-ibadah an yahdiyahu as-siratal mustaqim. Itu kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersandarnya manusia pada Allah Subhanahu wa taala setelah memohon pertolongan kepadanya ya untuk beribadah, itu agar Allah Subhanahu wa taala menunjukinya jalan yang lurus. Ya, jadi kan sebelumnya kita minta pada Allah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita mengikrarkan bahwasanya kita hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga mengikrarkan bahwa kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan apa itu? Yaitu di sini ditunjukkan pada ayat yang ke-6 ini. Yang kita minta tolong kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini kan minta tolong namanya. Ya, artinya manusia itu sebenarnya tidak memiliki kemampuan ya untuk menuju jalan yang lurus tersebut. Ya, atau bagaimana sih jalan yang lurus itu? Ya, manusia ini butuh pertolongan. Oleh karena itu manusia mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 ayat ini sangat berkaitan. Ya. Li'annahu la budda fil ibadah min ikhlas. Nah, karena kunci dari ibadah itu harus didasarkan atas keikhlasan. Ya, yang kita tahu bahwasanya ya, kita sendiri merasakan ketika kita beribadah ini ya terkadang atau seringkali sulit sekali menjaga keikhlasan itu. Dari mau mulai ya dari mau mulai untuk melakukan suatu ibadah sampai setelah selesai kita melakukan ibadah ini semuanya harus ikhlas. Ya, karena awalnya saja sudah tidak ikhlas, ya udah pasti seterusnya ini nggak bisa ikhlas. Tapi terkadang nih kita masya Allah ya ikhlas di awal, ya bisa jaga niat. Ya tapi di pertengahan terkadang apa? Terkotori. Ya, karena bisikan-bisikan syaitan, ya di tengah jalan atau sedang melakukan ibadah, ya mungkin kita melihat orang-orang ya tertentu, ya seorang yang mau nikah, ya sholat di suatu masjid, ya taunya di masjid itu ketemu sama camernya. Ya apa itu camer?
calon mertua. Nah ini nih, mulai goyang dia. Ya. Waduh, ada mertua nih, apalagi mertuanya di sampingnya. Walhamdulillah saya dilihat ke masjid. Nah, mulai tadi nggak ada kepikiran seperti itu tadinya. Ya. Ini contoh-contoh yang kita riwayatkan dari ustadz-ustadz kita ya. Bukan berarti pengalaman pribadi ya. Mohon maaf, jangan disalahartikan. Ya. Jadi ini sering ya kita dengar ustadz-ustadz kita. Ya. Dan bukan kisah fiktif ya, tapi memang ya ini ya berdasarkan pengakuan ya dari beberapa orang. Ya seperti itu. Ya. Ya atau jangan mungkin dengan camar misalnya, atau dengan siapa saja. Ya, dengan bos, dengan atasan. Ya, yang masya Allah kalau bos atasan ini dia senang misalnya ngelihat pegawai-pegawainya atau karyawannya yang taat ibadah. Wah, ini pas banget nih ada bos saya nih. Alhamdulillah ngelihat saya sedang ke masjid atau sedang sholat dan seterusnya. Artinya apa? Di awal ini kita nggak ada ya niat-niatan mau tidak ikhlas, tapi tengah jalan, nah ini bisa terkotori. Nah, gimana kalau sudah sampai selesai ibadah udah ikhlas? Kenapa kok harus ikhlas juga terus sampai setelah selesai melakukan ibadah? Kenapa? Ya, karena bisa aja ya ibadah yang kita lakukan itu jadi gugur atau rusak pahalanya lantaran apa? Setelah selesai ibadah justru ya masih ada nggak peluang untuk memamerkan ibadah? Ya masih ya. Ya kayak orang yang suka misalnya kadang posting, alhamdulillah habis pulang umroh, ya alhamdulillah ya atau foto dirinya sedang berbuka puasa. Ini kan sebenarnya siam puasanya kan dikatakan oleh para ulama ini ibadah sirriyah yang sebenarnya bisa disembunyikan. Ya, apalagi kalau puasa-puasa sunnah. Ya, kalau puasa Ramadan jelas semua puasa kelihatan. Ya, tapi kalau puasa sunnah ini kan bisa disembunyikan sebenarnya. Nggak perlu cerita-cerita. Dari dia awal sahur mungkin cuma istrinya aja yang tahu. Ya, anak-anaknya mungkin kadang nggak tahu. Ya sampai dia berbuka lagi nggak ada orang yang tahu mungkin kecuali cuma istrinya aja. Ya tapi ketika berbuka udah selesai puasanya nih, ya orang-orang jadi tahu bahwa dia habis puasa. Nah, ini kira-kira bisa mengotori itu nggak bisa. Ya makanya hati-hati ikhlasnya harus dari awal sampai akhir. Ya jangan sampai terkotori. Ya makanya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena dasarnya ibadah itu harus dengan ikhlas, minta pada Allah pertolongan supaya bisa ikhlas. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan yang menunjukkan demikian itu adalah ya firman Allah SWT pada ayat sebelumnya, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Ya artinya tunjukkanlah ibadah itu dari awal sampai akhirnya itu hanya untuk Allah SWT. Ya. Kalau bisa kita simpan ibadah itu, apa yang bisa jadi ibadah sirriyah sedekah. Ya, makanya sampai disifatkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi nanti pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma anfaqat hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Ya, yaitu seorang yang dia bersedekah dan dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan itu, tangan kirinya nggak tahu. Artinya apa? Lebih lagi temannya nggak tahu, tetangganya nggak tahu. Ya, kalau bisa istrinya nggak tahu, ini luar biasa ini. Ya, tapi penting kita berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan ibadah yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan itu. Terkadang ya memang ya terkadang pada kondisi-kondisi tertentu, dan ini seorang harus faqih dalam masalah ini, harus mampu menilai ya, dan juga harus mampu menjaga keikhlasannya. Terkadang ya seorang perlu menceritakan apa ibadah yang dia lakukan untuk apa, sebagai apa, motivasi bagi yang lain. Dan itu pun kata sebagian para ulama kalau memang dia tidak dapatkan contoh dari yang lain.
selain dirinya yang bisa melakukan itu. Ya, kalau dia masih dapati contoh misalnya orang lain, dia bisa menyebutkan orang lain, siapapun itu, orang yang soleh, orang yang baik, yang bisa melakukan suatu ibadah istiqomah, ya maka dia tidak jadikan dirinya sebagai contoh untuk dia ceritakan amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Nah, ini untuk lebih menjaga keikhlasan. Wa min isti'anah yataqawwa biha 'ala al-ibadah. Ya, karena dengan dia seorang ini minta tolong pada Allah, maka dia akan kuat untuk beribadah. Kan ada doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Artinya apa? Manusia ini minta tolong kepada Allah. Untuk apa? Berzikir kepada Allah. Ya, untuk bisa mengingat Allah ini. Ya, seorang butuh pertolongan dari Allah. Wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Untuk 3 macam ini saja manusia itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang bisa kuat ya untuk beribadah pada Allah. Ya dulu alaihi qauluhu ta'ala wa iyyaka nasta'in. Ya, dan yang demikian itu ditunjuki oleh firman Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wa min ittiba'in lisyari'ah yadullu alaihi qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya, dan yang menunjukkan bahwa seorang itu dia bisa mengikuti syariat-syariat Allah SWT nantinya, ya setelah dia diberikan hidayah di atas dinul Islam, ya kemudian dia bisa mengikuti ya syariat-syariat Allah ini dengan istiqamah. Hal yang demikian itu ditunjukkan oleh firman Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Ya, li'anna as-siratal mustaqim huwa syari'ah allati jaa biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sirat mustaqim, jalan yang lurus itu adalah syariat yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal faidah tsaniyah, kemudian faidah yang kedua, balaghatul Quran, ya haitsu hadzafa harful jar min ihdina. والفائدة من ذلك لأجل أن تتضمن طلب الهداية التي هي هداية العلم وهداية التوفيق لأن الهداية تنقسم إلى قسمين هداية علم والإرشاد وهداية توفيق وعمل. Nah, jadi di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang bagaimana balaghah Al-Qur'an, artinya seni bahasa dari Al-Qur'an ini. Ya, karena bahasa Arab yang paling baik, ya dasar dari semua ilmu bahasa Arab itu adalah apa? Al-Qur'an. Ya. Maka di sini ada faidah dari lafaz ihdina, ya bahwasanya dia mengandung talabul hidayah. Bagaimana seorang itu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya allati hiya hidayatul ilm wa hidayatut taufiq, yang mana dalamnya terkandung hidayah ilmu dan hidayah taufik. Ya, karena menurut beliau di sini, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi hidayah itu menjadi 2. Ya, hidayatu ilmin wa irsyad wa hidayatu taufiqin wa amal. Ya, hidayah yang berupa ilmu dan petunjuk, ya irsyad, ya dan hidayah taufik, ya wa amal. Ya fal aula laisa fiha illa mujarradud dilalah. Wallahu azza wa jalla qad hada bihadzal ma'na jami'an nas. Nah, jadi yang pertama ini menurut beliau rahimahullahu taala, ya hidayatul ilm wa hidayatul irsyad. Ya, hidayah berupa ilmu, kemudian hidayah berupa petunjuk. Ya, maka ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Ya, seperti tadi yang membagi hidayah itu, yang pertamanya adalah hidayah mutlak, hidayah ammah. Ya, kemudian ada namanya hidayah aqliyah. Ya, artinya yang Allah berikan kepada seluruh makhluk khusus manusia, ya. Tadi ada yang diberikan kepada seluruh makhluk, kemudian khusus pada manusia diberikan hidayah aqliyah itu tadi. Ya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas." Ya, pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, jadi petunjuk bagi seluruh manusia. Itu adalah Al-Qur'anul
karim. Jadi Al-Qur'an ini bisa menjadi ya hidayah al-ilm, hidayatul irsyad kepada seluruh manusia. Ya, karena di dalamnya Allah SWT juga menyuruh kepada sekalian seluruh manusia, ya ayyuhan nas tadi, ya wahai sekalian manusia. Dan juga Al-Quran itu menjadi hidayah taufik juga pada orang-orang yang sudah diberikan petunjuk di atas dinul Islam, di atas agama Islam. Bagaimana dia bisa istiqamah di atas agama Allah? Yaitu dengan Al-Quran juga. Ya, kama fi qawlihi ta'ala والثانية فيها التوفيق للهدى. Hidayah yang kedua adalah hidayah petunjuk. Ya, at-taufiq. Ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'u syariah, dan mengikuti syariat Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Wa hadhihi qad yuharrimuha atau qad yahrumuha ba'dun nas. Ya, dan yang demikian ini, hidayah taufik ini tidak diberikan kepada sebagian manusia. Kama qala ta'ala, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Ya, kemudian kaum Thamud kami berikan petunjuk kepada mereka. Artinya Allah tunjukkan pada mereka itu mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Ya, fastahabbul 'ama 'alal huda. Kemudian mereka lebih memilih mencintai ya kebutaan ya daripada petunjuk. Ya, jadi kesesatan itu adalah kebutaan, ya, kebutaan dari jalan yang lurus. Ya, fahadainahum, yang pertama di sini Allah katakan fahadainahum ay bayyana lahumul haqqa wa dalalna lahum alaih. Ya, walakinnahum lam yuwaffaqu. Ya, jadi Allah berikan hidayah pada mereka, yaitu kepada siapa? Kaum Thamud. Kaum Thamud kan kaum yang Allah binasakan karena kekufuran mereka. Pertama Allah sudah kasih mereka hidayah, artinya hidayatul irsyad tadi, hidayah ilm. Allah jelaskan kepada mereka jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Allah berfirman dalam surah Al-Insan juga apa? Inna hadaina apa Allah SWT katakan dalam surah Al-Insan, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafuran. Ya, dan sungguh kami telah tunjukkan kepadanya itu as-sabil, yaitu jalan, ya, jalan yang lurus. Ya, artinya apa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, imma syakiran wa imma kafuran. Imma mereka jadi orang yang menerima hidayah tersebut, bersyukur dengan hidayah tersebut, artinya menerima hidayah tersebut, wa imma kafuran, atau mereka menjadi orang-orang yang apa? Kafir, menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh kaum Thamud. Ya, Allah sudah kasih hidayah irsyad, hidayah ilm, Allah sudah jelaskan kepada mereka, tapi mereka kufur. Artinya mereka tidak diberikan hidayah taufik. Ya. Kemudian yang ketiga, wa min fawaidil ayah anna as-sirat yanqasim ila qismain, mustaqim wa mu'waj. Ya. Jadi jalan itu terbagi menjadi dua, yang lurus dan yang menyimpang. Ya, fama kana muwafiqan lil haqq fa huwa mustaqim, dan yang sesuai dengan kebenaran maka itu adalah jalan yang lurus, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, yang mustaqim, ya, fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Ya, wa ma kana mukhalifan fa huwa mu'waj, dan segala sesuatu yang menyelisihi jalan Allah SWT maka itulah jalan yang menyimpang. Baik, ikhwani fillah azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui ya jenis-jenis hidayah tadi, ya, jadi ada hidayah apa aja? Hidayah ammah. Ya, di antara para ulama ada yang menyebut maratibul hidayah, ya, tahapan-tahapan hidayah itu. Ya, pertama manusia
Allah berikan pada manusia itu hidayatul ammah, ya, atau hidayah mutlaqah. Ya, Allah berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kemudian termasuk juga tadi hidayatul irsyad, ya, hidayatul ilm, ya, termasuk di dalamnya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian ada hidayah apa? Taufik. Ya, hidayah taufik yang mana ini Allah Subhanahu wa taala ya tidak berikan kecuali pada sebagian manusia saja. Ya, yang menerima apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hidayah yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada orang-orang yang mengikuti ya jalan yang lurus. Ya, Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, yang mampu untuk istiqamah ya di atas hidayah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu hidayah yang Allah berikan nanti di akhirat, yaitu hidayah jannah wan nar. Ya, bagaimana orang-orang itu terbagi nanti masuk surga, mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Yaitu 4 maratibul hidayah atau tahapan-tahapan hidayah. Walaupun pembagian ini sebenarnya bukan taufiqiyah. Ya, ini hanya ijtihad dari para ulama. Namun yang perlu untuk kita perhatikan mungkin sebagai penutup ya, bahwa seluruh hidayah tersebut ya tentunya tidak mungkin bisa didapatkan oleh seorang kalau dia tidak berusaha. Ini yang harus kita catat, harus kita ingat. Jadi semua hidayah itu ya bukan datang begitu saja tanpa ada usaha dari orang-orang ya untuk mencari hidayah tersebut. Atau dengan kata lain untuk dia berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah tersebut. Maka dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang bunyinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu dalam surah Al-Ankabut ya, ayat yang terakhir dari surah Al-Ankabut, ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh jahadu fina di jalan kami ya, maka kami akan menunjukkan kepada mereka itu subulana, yaitu jalan-jalan kami, maksudnya adalah jalan-jalan kebaikan. Ya, innallaha lama'al muhsinin, sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi maksudnya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya apapun yang kita inginkan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk istiqomah, misalnya melaksanakan salat, misalnya salat sunnah, salat malam. Ya maka ini ya kalau kita menginginkan benar-benar agar kita misalnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa istiqomah salat malam, bisa istiqomah puasa-puasa sunnah, ya bisa kemudian menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik ya bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Ya semuanya butuh apa? Perjuangan, kesungguhan. Ya sampai ya kita berusaha bersungguh-sungguh dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya coba aja. Ya antum mungkin yang sudah punya pengalaman Masya Allah bisa istiqomah sholat malam, pasti awal-awalnya itu butuh perjuangan. Ya membiasakan diri bangun ya sepertiga malam terakhir, ini butuh perjuangan. Ya nggak bisa kita hanya doa saja kemudian tiba-tiba berharap apa? Ya dapat petunjuk kemudahan bangun tengah malam atau sepertiga malam terakhir, nggak bisa. Ya harus ada usaha. Ya maka di antara usahanya itu ya adalah bisa kita lakukan itu mungkin kalau kita tahu misalnya ya kadar waktu kita tidur ini berapa jam sih yang kita butuhkan. Ya maka supaya bisa bangun sepertiga malam terakhirnya apa yang kita lakukan? Tidurnya dipercepat gitu misalnya.
Ya, atau ada sebagian orang misalnya yang dia itu mudah bangun malam itu kalau dia misalnya tidur siang dulu. Kalau dia nggak tidur siang, dia apa? Sulit bangun malamnya, maka dia biasakan tidur siang. Ya, atau puasa sunnah. Ya, dia ingin rutin misalnya puasa bisa puasa sunnah. Ya, maka bagaimana caranya? Ya, supaya dia bisa rutin puasa sunnah. Ya, sedangkan pekerjaannya mungkin berat. Ya, ini juga butuh usaha membiasakan diri. Ya, sampai dia terbiasa akhirnya melakukan puasa sunnah. Nah, bagaimana dia bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik? Ya, suami yang baik bagi istrinya, ayah yang baik bagi anak-anaknya. Maka dia juga butuh apa? Perjuangan, kesungguhan. Nggak bisa tiba-tiba kita jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik kalau kita tidak pertama ini memang punya ilmunya dulu kita belajar. Gimana Rasulullah SAW ya menjadi seorang apa? Suami. Ya, bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang ayah bagi anaknya Fatimah misalnya. Ya, maka kita bisa akhirnya mewujudkan hadis Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah apa? Yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Semuanya butuh kesungguhan. Nggak bisa seorang jadi kepala rumah tangga yang baik itu kalau dia nggak sungguh-sungguh. Di antara bukti kesungguhan itu adalah dengan dia apa? Menuntut ilmu, ya, ikut kajian-kajian keilmuan, belajar, ya, bagaimana ya Nabi SAW, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena Nabi SAW itu adalah suri tauladan kita. Ya, bagi siapa saja ingin jadi apa? Ya, pertama nih bagi seorang kepala rumah tangga tentunya jadi seorang kepala rumah tangga yang sukses. Belajarnya dari siapa? Dari Nabi SAW. Ya, bagaimana menjadi karyawan yang sukses? Ini belajarnya dari mana? Ya, sebelum dari tokoh-tokoh siapapun, belajarnya dari Nabi SAW. Ya, yang kuncinya apa di situ? Ya, amanah. Ya, dalam tugas-tugas yang diberikan. Ya. Kemudian bagaimana seorang juga bisa berbisnis dengan baik. Ya, dengan usaha-usaha yang dilakukan. Ya, misalnya ini juga contohnya dari siapa? Contohnya dari Nabi SAW. Yang juga beliau adalah seorang pebisnis, pedagang. Ya, dahulu di awal dia kenabiannya bersama Khadijah. Beliau amanah, ya, beliau jujur. Ya, maka semuanya kita belajar dari Nabi SAW. Kembali ke ayat tadi, agar kita ya dapat diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kuncinya itu, ingat ayat ini, kita perlu sungguh-sungguh. Ya, doa selain doa yang terus kita panjatkan, kita perlu untuk sungguh-sungguh. Karena Allah pasti melihat, pasti menilai. Ya, orang-orang yang berhak, siapa orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, bukan orang yang santai-santai. Ya, yang banyak-banyak bercandanya, enggak pernah belajar, ya. Yang enggak tahu ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perintah-perintah Allah, enggak tahu larangan-larangan Allah. Kemudian Allah kasih petunjuk kepada mereka, tidak. Ya, tapi pasti orang yang Allah berikan hidayah pada mereka itulah orang yang sudah bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah itu. Ya, makanya ini supaya kita tidak salah strategi nantinya ya untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu kuncinya itu kesungguhan dari diri kita sendiri. Dan Allah tahu, Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha melihat siapa di antara hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah ini, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan ya urusan kita semua ya, sampai kita bisa menyelesaikan tafsir dari surah Al-Fatihah ini, baru kita masuk pada tafsir juz amma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.